Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Aris dengan NIM 605001210003. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi. Di antaranya 1. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis pada masa sahabat. Dan yang ketiga adalah hadis pada masa tabi'in. Pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan hadis juga merupakan ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan Asyr al-Wahyi wa al-Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar akan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doa. Dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal itulah yang kemudian memotivasikan para sahabat untuk menghafalkan hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritasnya tidak bisa baca tulis. Namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Mereka menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Larangan menulis hadis dari Rasul sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku kecuali Al-Quran, dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis pada masa sahabat. Pada periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya adalah Khulafal Rasyidun. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar. Periode ini juga dikenal dengan zaman al-tasabbut wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Hal ini disebabkan karena para sahabat pada masa itu lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya periwayatan hadis pun kurang mendapat perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi riwayat dan penulisan hadis yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadi kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Keberadaan hadis yang demikian harus dijaga keautentikannya sebagai penjagaan terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat khususnya Khulafa al-Rasyidin dan sahabat lainnya seperti Al-Zubair, Ibnu Abbas, dan Abu Ubaidah berusaha keras untuk memperketat periwayatan hadis. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, yaitu orang Islam yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi seperti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Al-Hasan Al-Bashiri, Abu Hanifah, Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan pada tahun 93 Hijriah, Islam sudah sampai ke Spanyol.
Hal ini dikarenakan sahabat berangkat untuk mengemban tugas pemerintahan ataupun keagamaan ke negara-negara sekitar Jazirah dan Arab. Hadis yang diterima para tabi'in dari gurunya atau para sahabat pada umumnya dalam bentuk catatan-catatan ataupun hafalan, dan periwayatannya pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Pergolakan politik dan pemalsuan hadis pada masa tabi'in. Terdapat pergolakan politik sebagai akibat atau kelanjutan pergolakan politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang telah memecahkan umat Islam menjadi beberapa golongan seperti Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan-golongan lainnya. Hal ini baik disadari maupun tidak disadari telah mempengaruhi perkembangan hadis pada masa itu yang berdampak positif maupun negatif. Di antaranya, dari segi negatif, munculnya hadis-hadis palsu demi kepentingan politik atau golongan. B. Dari segi positif, adanya sebuah upaya dalam penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan hadis.